Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Qurratu Aini Nursodik, NIM 142101101 dari PLUK 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, di mana pada acara ke-8 ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan 3 dimensi. Langkah pertama yang dilakukan itu dengan membuka aplikasi Global Mapper. Lalu, langkah berikutnya kita akan open your own data files. Nah, kita akan memasukkan eh, data DEM. Nah, ini kita akan masukkan data DEM tebing breksi. Oke, setelah muncul seperti ini, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu, nah, kita akan klik ini, configuration. Nah, di mana configuration ini kita harus ubah projection-nya ini kita jadi UTM. Setelah sudah terubah, lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan lakukan generate contour dengan cara klik file, lalu kita klik generate contour. Nah, ini kita ubah intervalnya ini menjadi 1, lalu kita klik contour bound. Nah, ini kita draw a box. Kita akan select wilayahnya. Nah, pastikan sudah masuk ke dalam kotak. Kita klik OK. Nah, lalu ini kita langsung klik OK. Jangan lupa pastikan ini klik UTM. Oke, kita tunggu. Baik, setelah selesai kita melakukan generate contour, langkah selanjutnya kita akan melakukan export. Kita lakukan export vektor data, lalu kita cari export shapefile. Oke aja. Nah, lalu ini kita export line. Ini kita beri nama contour. Ini kita taruh ke file kita. Nah, ini masukkan sini, save. Lalu, kita jangan lupa ini kita export boundnya ini, kita klik global projection yang UTM. Nah, ini kalau udah kita bisa klik OK. Nah, lalu ini langkah selanjutnya kita akan menuju aplikasi ArtScene. Baik, setelah muncul seperti ini, kita akan klik New. Kita akan blink scene, kita klik OK. Nah, oke. Langkah pertama, kita akan mengatur UTM-nya dulu. Kita klik kanan pada Scenes Layer. Nah, kita ini Scene Properties. Nah, ini kita sesuaikan, yang kita gunakan yaitu UTM Zone 49S. Lalu kita klik Apply, dan kita klik OK. Nah, lalu langkah berikutnya, kita akan lakukan Add Data. Nah, ini kita akan connect to folder dulu. Bentar. Ini langsung aja praktikum sil. Kita akan masukkan kontur yang tadi, kita masukkan satu persatu. Lalu kita masukkan juga data DEM dan data orto. Nah, ini kita DEM ini, lalu orto. Kita add. Nah, ini kita pastikan kontur ini di bagian atas, lalu bagian bawah itu DEM. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan dengan cara ini klik kanan, kita klik properties pada DEM dulu. Nah, ini kita akan atur base height-nya.
Kita klik floating on a custom surface. Nah, lalu ini kita pilih dem ini, kita add. Lalu kita ini tetap 1, lalu kita ubah layer offsetnya ini jadi 1. Kita apply, lalu kita oke. Lalu sekarang yang ortho, kita klik properties. Nah, ini kita juga klik floating. Ini kita juga pilih dem. Kita ubah juga ini jadi 1. Apply. Oke. Sekarang yang kontur, kita properties juga. Ini kita pilih basic. Yang ini floating. Ini juga klik dem. Kita add. Tetap 1. Dan yang ini kita ubah jadi 1. Kita apply. Lalu kita oke. Nah, ini kita bisa klik kanan, lalu kita zoom to layer. Nah, seperti ini hasilnya, hasil 3 dimensinya. Lalu, langkah selanjutnya kita eh, bisa, oh, ini kita unchecklist saja demnya ini, dem tebing breaksinya ini. Nah, ini kan sudah jadi. Lalu kita akan ubah warna konturnya ini. Nah, ini kita ubah colornya ini jadi electron gold. Lalu ini kita bisa ubah ukurannya jadi 2. Kita bisa klik OK. Nah, eh, penggunaan arsen ini pada tebing breksi ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua, yaitu menggunakan aplikasi server. Tapi langkah sebelumnya kita membuka aplikasi Global Mapper dulu. Oke, langkah pertama kita open your own data files, lalu kita akan masukkan data DEMNAS peta kita pada acara kedua. Nah, ini kita akan masukkan data DEMNAS kita. Kita oke aja. Nah, lalu eh, langkah pertama kita akan klik configuration ini. Kita pastikan projection-nya itu UTM. Nah, ini kalau udah kita bisa klik apply, kalau oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan export raster. Nah, ini kita pilih export XYZ grid. Kita klik OK. Nah, ini kita akan draw a box. Nih, kita pilih yang memiliki perbedaan warna. Jadi kita bisa di sini. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, ini kita bisa klik, pastikan juga ini UTM. Oke. Nah, kita simpan file dengan nama XYZ. Ini juga kita klik save. Kita tunggu. Oke. Sudah selesai. Lalu kita selanjutnya akan ke aplikasi server. Nah, ini langkah pertama kita klik new plot. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, lalu kita akan eh, memasukkan file yang tadi. Caranya kita bisa klik open. Lalu kita eh, akan memasukkan, sebentar, ini kita klik all files dulu. Nah, ini kita masukkan XYZ. Kita tunggu. Ini kita bisa klik OK aja. Nah, ini setelah
muncul tampilan seperti ini, kita akan lakukan save as. Nah, kita save pada ini, kita beri nama BLN. Ini kita juga ubah jadi BLN. Type-nya, kita klik save. Kita tunggu. Nah, ketika sudah, kita bisa kembali ke plot satu ini tadi. Nah, lalu kita bisa klik grid. Nah, kita bisa diklik ini, lalu kita masukkan grid data ini. Nah, kita masukkan yang PLN tadi, kita open. Nah, ini kita pastikan kolomnya tuh A, B, dan C, nearest neighbor. Jika udah, nah ini kita juga kliknya ini PLN ini tadi. Ini. Lalu kita klik OK. Ini kita klik OK aja. No. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan eh, kontur dengan cara kita bisa klik New Contour Map ini. Nah, kita masukkan yang PLN tadi, kita open. Nah, ini kan udah muncul, lalu kita taruh di pojok kanan atas. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memasukkan 3D, akan memunculkan 3D Surface. Nah, ini kita klik ini, klik PLN tadi, kita klik. Nah, nah ini udah muncul, kita atur aja. Nah, oke, ini kan sudah muncul object manager di kiri ini. Kita bisa atur satu-satu. Yang pertama, kita bisa atur Z, Z-axis-nya dulu. Lalu kita klik ke general. Lalu axis plane-nya ini kita ubah jadi XY. Nah, lalu kita ke labels, lalu kita ke font properties. Nah, ini kita ubah jadi Times New Roman font-nya. Ini kita sesuaiin aja. Misal 11. Nah, ini black. Kita bisa atur bold italic ini sesuai keinginan kita. Lalu kita klik yang scaling. Nah, ini kita bisa ubah. Nah, major intervalnya ini kita 500 saja. Nah, lalu langkah selanjutnya kita yang left axis. Left axis ini kita juga lakukan hal yang sama. Klik general dulu. Ini XY. Nah, ini kita akan ubah angle-nya ini kita jadi 180. Lalu kita ubah font-nya ini jadi Times New Roman. Ukurannya ini bisa 12. Lalu kita bisa ke scaling. Nah, ini eh, jika udah, kita beralih ke yang bottom axis. Kita klik general dulu, kita masih XY. Angle-nya ini 0. Nah, kita ubah ini jadi Times New Roman ini 12. Nah, lalu ini ke scaling. Udah. Lalu, langkah selanjutnya, kita ke surface. Nah, yang ini kita klik yang ke general dulu. Yang kita bisa klik show color. Nah, setelah show color, kita bisa ubah ini jadi rainbow. Lalu, kita bisa ke show base-nya ini kita centang. Nah, ini kita bisa ubah warnanya ini
Nah, ini kita bisa ubah warnanya jadi warna coklat. Nah, lalu berikutnya kita ke lighting. Nah, ke lighting ini kita akan mengatur pencahayaannya ya. Nah, sesuaikan sesuai yang kita inginkan aja. Lalu kalau udah kita bisa ke color scale ini. Nah, kita tadi sesuaikan aja ini intervalnya 100. Nah, ini kita juga bisa atur ininya, taruh di sebelah kiri ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan aja seberapa besar. Nah, lalu ketika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan pada objeknya ini, lalu kita klik add, lalu kita klik contour layer. Nah, ini kita masukkan PLN yang tadi. Kita bisa, nah, lalu kita klik yang contour PLN tadi. Nah, ini kita bisa klik pilih level. Nah, lalu kita bisa ubah kontur intervalnya ini sesuai yang tadi. Ini kita isi 50 aja. Jaraknya ini kita biasanya 4. Lalu kita ke major konturnya ini kita bisa ubah warnanya. Ini menjadi warna oranye. Nah, lalu ini karena ini major kontur ini yang tebal kayak intervalnya, jadi kita bisa eh, sesuaikan ukurannya menjadi yang lebih tebal. Lalu yang minor ini untuk kontur biasa, warnanya kita ubah jadi oranye juga, lalu ketebalannya kita lebih kecil. Nah, ini kalau udah, kita bisa ke, kita bisa mengatur posisi ini dengan cara kita klik kanan trackball. Nah, lalu ini kita bisa klik tahan. Nah, kita sesuaikan seperti apa posisinya. Nah, ini kalau udah, kita klik yang, kita klik select dulu. Nah, udah. Lalu ini kita klik yang kontur ini, yang bagian pojok kanan ini. Kita unchecklist yang right sama yang top. Jadi kita gunain yang left sama yang bottom aja. Pertama kita yang left dulu. Ini sama. Kita atur major intervalnya ini 1000 seperti yang tadi. Nah, lalu kita ubah jadi Times New Roman. Ini bisa ubah. Nah, ini kita sesuaikan nih jadi 180 Times New Roman. Udah. Nah, lalu sekarang kita yang ke bottom. Ini sama kita ubah Times New Roman. Nah, ini kita bisa klik. Sekarang kita klik ke kontur PLN ini. Kita ke level. Kita pastikan kontur intervalnya sama yang ini tadi. Yang 3 dimensi tadi. Measure konturnya ini kita bisa 4. Nah, lalu kita bisa ubah warnanya oranye. Ukurannya kita lebih besar. Nah, lalu sekarang yang ke minornya ini juga kita ubah warnanya jadi oranye. Ukurannya ini menjadi yang lebih kecil. Nih, oke.
Nah, ini kalau udah begini, lalu kita eh, lupa menambahkan arah aliran. Nah, itu kita bisa klik ini. eh, untuk menambahkan arah aliran itu, kita bisa klik yang 3D ini tadi, objeknya, lalu kita bisa klik add, lalu kita klik yang one grid vector layer. Nah, ini kita bisa klik PLN, kita klik open. Nah, ini kita bisa atur vektor PLN-nya ini. Kita ke simbol. Nah, kita ubah jadi yang paling atas ini. Nah, ini karena ini terlalu banyak arah aliran panahnya ini, kita bisa eh, sesuaikan frekuensinya semakin besar, maka akan semakin dikit. Nah, ini. Baik, langkah terakhir kita bisa lakukan save as. Ini kita beri nama server acara 8. Kita bisa klik save. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.